Sesuatu di dunia ini akan dan pasti berubah. Begitu pula dengan kondisi tubuh kita. Namun demikian jangan dulu khawatir karena kini sudah hadir terobosan ilmiah terbaru dari Jepang yang akan membantu memperbaiki dan meregenerasi sel-sel tubuh sehingga dapat menjalankan fungsinya kembali. Dan tidak hanya itu Sobat Maestro, ada banyak manfaat lain yang bisa Anda nikmati. Lalu seperti apa sih terobosannya dan apa saja manfaat yang bisa dinikmati? Nah, kita ikuti perbincangan bersama tamu kita dari AFC Life Science Indonesia, yaitu Pak Ernest. Halo, apa kabar Pak Ernest? Baik Bu, apa kabar? Baik juga. Oke. Senang bisa bersama dengan Pak Ernest ya. Ya, sama-sama. Dan ya pengen tahu nih, Pak Ernest ini sebagai founder dari AFC Life begitu. Ya, AFC Life Science ini adalah perusahaan yang 100% dari Jepang. Brand AFC sendiri sudah ada di 7 negara di luar Jepang. Ada di Korea Selatan, ada di Singapura, Malaysia, Cina, Taiwan, dan banyak lagi. Ada di Vietnam, Hong Kong. Nah, kita hadir di Indonesia ini kita baru hadir sekarang di Indonesia. Kebetulan perusahaan kami yang dipercaya untuk menjadi sole distributor atau distributor tunggal untuk produk dari Jepang ini. Brandnya adalah AFC Life Science. Oke, AFC sendiri itu singkatannya apa sih Pak? AFC singkatan dari Asayama Family Club. Asayama Family Betul. Club. Asayama ini di Shizuoka, dia adalah orang terkaya nomor 2 di Shizuoka. Orang terkaya pertamanya adalah Yamaha. Nah, jadi kalau di Jepang ini memang orang tuh perusahaan suka memakai namanya biasanya. Kayak contoh Yamaha, Honda, Toyota, itu semua nama orang. Nah, gitu. ini Asayama namanya. Ya, beliau ini memang orang terkaya, sekali lagi orang terkaya nomor 2 di kota Shizuoka. Perusahaannya sudah go public. Nah, perusahaan pharmaceutical pertama di Jepang yang sudah go public. Pertama dan satu-satunya sebenarnya. Jadi tidak ada lagi perusahaan di Jepang, perusahaan pharmaceutical yang sudah go public. Go public itu sudah TBK kalau di Indonesia. Nah, jadi AFC ini datang ke Indonesia untuk memperkenalkan produknya yang sangat luar biasa. Produknya adalah SOP 100 Plus atau Salmon Ovari Peptide. Salmon Ovari Peptide atau yang dikenal dengan SOP 100 Plus. Betul, begitu ya. Iya. Nah, ini produknya seperti apa sih Pak? Nah waktu kita pertama kali ingin bilang mau kerjasama untuk di Indonesia, mereka melakukan suatu penelitian bahwa di Indonesia ini ternyata pembunuh nomor 1 adalah penyakit jantung, yang kedua adalah hipertensi, diabetes, dan lain-lain, penyakit degeneratif. Dia bilang di Indonesia ini terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, untuk itu mereka melakukan satu penelitian. SOP ini benar-benar produk yang diteliti. Mereka memiliki 3 paten. Paten untuk meregenerasi sel. Paten yang kedua adalah untuk perbaikan pembuluh darah. Dan paten ketiga adalah untuk beauty. Nah, jadi produk ini jarang sekali di dunia ini ada produk yang dipatenkan untuk khasiat. Nah, kelebihan produk ini selain 100% buatan Jepang, ini memiliki 3 paten dari Jepang. Jadi efeknya ini benar-benar diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi bukan sekedar clinical study, ini lebih dari clinical study, yaitu mereka mendapatkan paten dari Jepang. Nah, kita masuk untuk memperkenalkan ini produk yang sangat luar biasa. Oke, ada 3 paten ya. Betul. Untuk regenerasi sel, untuk pembuluh darah, juga untuk skin atau beauty, begitu. Betul, ya. Luar biasa. Ini produknya seperti apa sih? Namanya salmon gitu. Apakah dari ikan salmon? Betul. Jadi produk ini dari salmon yang namanya Enchoritus sketa salmon. Enchoritus sketa salmon ini hanya ada di lautan sebelah utara Hokkaido. Nah, jadi dia tidak bisa ditemukan di tempat lain. Berarti bukan salmon yang biasa kita makan, bukan. Beda. Berbeda. Salmonnya berbeda. Betul, karena di dunia ini ada 2 macam salmon. Satu salmon liar yang sangat baik, ada lagi salmon farm raised. Farm raised itu berarti mereka di laut, mereka bikin satu tempat, lalu mereka membuat penangkaran, pengembangbiakan. Nah, itu kurang bagusnya kenapa? Karena di situ mereka kan tambahin chemical supaya mereka akan bertumbuh secara cepat, lebih cepat. Nah, kalau ini Enchoritus sketa salmon dari Hokkaido ini semuanya alami. Dia wild, benar-benar dari alam. Nah, mereka tumbuh di alam, lalu waktu mereka kecil, uniknya salmon ini, waktu mereka berusia, waktu mereka masih kecil sampai umur 6 bulan, mereka kan berada di perairan air tawar. Lalu setelah mereka berumur di atas 6 bulan, mereka kan pergi ke laut lepas. Waktu mereka ingin bertelur setelah berumur 4 tahun kira-kira,
mereka akan punya satu signal yang akan memanggil mereka kembali ke Hokkaido. Jadi mereka seperti ikan yang hidup di dua alam. Pinter ya ikannya ya. Luar biasa. Iya, ikannya memang sangat luar biasa. Nah, ikan ini sebenarnya rahasia ini adalah rahasia ratusan tahun. Di zaman Meiji dulu, ikan ini terkenal hanya dikonsumsi oleh kaisar-kaisar. Nah, kenapa kaisar-kaisar Jepang itu jarang kena penyakit dan dia bisa hidup yang umurnya cukup panjang gitu ya. Nah, dari histori ini ada satu peneliti ilmuwan di Jepang yang meneliti bahwa kenapa sih penyakit degeneratif ini bisa apa yang bisa menyembuhkan gitu kira-kira gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu memang orang sukanya mengkonsumsi plasenta. Plasenta itu memang terkenal baik. Yeah. Dimana kalau zaman sekarang itu suka orang bilang, oh ini stem cell. Nah, saya mau jelasin sedikit supaya kita lebih mengerti lebih dalam tentang apa itu stem cell gitu ya. Nah, supaya tidak salah pengertian, karena stem cell itu kita semua manusia memiliki stem cell dari kita dibuahi. Itulah stem cell pertama. Sel punca yang membentuk otak, membentuk paru-paru, membentuk otot, itulah stem cell. Dan waktu kita umur 25 tahun, stem cell ini mulai perlahan stop berproduksi dan mati di dalam tubuh kita, bahkan sebagian besar dorman. Nah, untuk itu dibutuhkan satu active ingredients di dalam plasenta biasanya. Ada orang kadang-kadang suka kita bilang ada plasenta bayi gitu ya. Orang tuh bisa ada yang mengkonsumsi langsung, ada yang waktu melahirkan dia disimpan di bank di Singapura untuk penyimpanan plasenta ini, atau menggunakan plasenta mamalia. Nah, itu biasanya ini yang digunakan untuk meregenerasi sel. Hanya produk plasenta itu kalau dari mamalia atau dari manusia itu secara di BPOM dilarang. Jadi di Indonesia dilarang peredarannya. Nah, waktu orang Jepang ini perusahaan Jepang ini AFC ingin masuk ke Indonesia, dia sudah tahu, dia research dulu. Oh, katanya produk plasenta tidak boleh ada di Indonesia untuk dikonsumsi langsung. Tapi kalau kayak lotion ya plasenta domba atau apa itu masih boleh. Cuma untuk ditelan tidak boleh karena itu ada peraturan BPOM-nya yang melarang untuk mengkonsumsi itu. Nah, jadi hati-hati sama produk-produk plasenta mamalia yang itu ada jelas perkanya di BPOM dilarang diedarkan di Indonesia. Jadi kita mesti hati-hati karena kita tidak tahu di dalamnya ada apa. Gitu ya. Nah, tapi ini kalau ini disebutnya marine placenta. Karena sebenarnya ikan tidak punya plasenta. Hanya pembungkus telur salmon ini atau salmon ovary peptide ini itu seperti plasenta. Nah, orang Jepang ini memang suka sekali untuk research. Jadi suatu saat dia bilang ini ada kemiripan antara ini dan plasenta mamalia. Dia melakukan satu penelitian. Nah, yang mengagetkannya dalam penelitiannya ini, sekarang gimana caranya seorang ilmuwan itu bisa membedakan antara plasenta manusia, plasenta mamalia atau plasenta ikan itu kan sebenarnya nggak bisa dibedakan. Betul. Nah, oleh dia di breakdown, jadi ada bahan-bahan aktif di dalamnya seperti penyusun amino asid itu, jadi ada ratusan jenis amino asid di dalamnya. Nah, dia breakdown ketiga plasenta ini, salah satunya plasenta salmon ovary peptide atau disebut marine placenta. Yang kedua plasenta manusia. Yang ketiga adalah plasenta mamalia. Nah, waktu mereka bandingkan, di compare sama dia lakukan penelitian. Sangat mengagetkan, salmon ovary peptide ini atau marine placenta memiliki kandungan bahan aktif yang jauh lebih baik daripada plasenta manusia atau plasenta mamalia sendiri. Nah, untuk itu waktu itu dia langsung bilang, nah ini produk yang sangat cocok untuk orang Indonesia. Kenapa? Nomor satu, produk ini sudah ada sertifikat halal. Jadi bisa diterima, kan masyarakat Indonesia kan banyakan muslim. Betul. Nah, untuk yang peraturan kedua, ini tidak melanggar aturan di Indonesia yaitu BPOM. Diizinkan karena ini bukan sebuah plasenta, tapi dari ikan, pembungkus telurnya. Nah, yang lebih hebatnya lagi, ini dia size-nya sangat kecil, yaitu 600 Dalton atau dibilang nano size kalau bahasa ininya ya. Nano size ini kenapa penting? Karena dia sangat kecil partikelnya, sangat mudah diserap dan berfungsi maksimal di dalam tubuh kita. Nah, begitulah perkenalan sedikit tentang salmon ovary peptide. Ceritanya begitu. Betul. Salmon ovary peptide atau yang disebut SOP 100 plus begitu, itu dari
pembungkus telur ikan keta salmon. Bukan salmon yang biasa kita makan sehari-hari, bukan. Ini beda ya salmonnya begitu ya. Dan ini ada di lautan utara, perairan di Hokkaido sana begitu. Ya. Ini perairan dalamkah, ikan perairan dalamkah, bukan? Oh, jadi kita kemarin kebetulan kita baru sebulan yang lalu kita habis melakukan kunjungan. Jadi kami bersama-sama dengan 100 member yang terpilih, customer yang terpilih, kita sama-sama berangkat ke Hokkaido untuk melihat di mana salmon ini berada gitu ya, asal dari salmon ini. Nah, sebenarnya di tahun 66 salmon ini sempat hampir punah karena orang Jepang ini kan suka mancing gitu ya, suka makan ikan. Konsumsinya tuh berlebihan penangkapannya sehingga hampir punah. Nah, untung pemerintah Jepang tanggap. Mereka langsung mendirikan suatu departemen itu khusus untuk supaya ini terjadi perkembangbiakan tapi secara alami. Nah, di situ kita pergi ke tempat itu, lalu diajarkan gimana mereka melestarikan ikan ini sampai sekarang ada lagi dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi lucunya ikan salmon ini dia seperti hidup di dua alam. Kalau masa kecil dia hidup di air tawar, begitu dia besar dia akan pergi ke laut lepas. Lalu waktu dia mau bertelur dia akan melawan arus kembali lagi ke air tawar. Nah, untuk melepaskan telurnya. Air tawar dan air laut begitu. Ya. Jadi udah sudah terjawab nih Sobat Maestro, salmon ovaripeptide itu dari bagian apanya dari ikan keta salmon, yaitu pembungkus telurnya begitu. Plusnya ini apa nih Pak Ernest? Plusnya ini jadi produk ini memang tadi sudah disesuaikan untuk problem-problem yang dihadapi orang-orang di Indonesia. Nah, 100 ini plusnya itu adalah dia sudah ada tambahan berupa glutathione dari Jepang juga. Lalu ada coenzim Q10 dan antioksidan yang sangat tinggi di dalamnya gitu. Antioksidannya tinggi berarti. Sangat tinggi sekali, ya? Betul. Baik. Dan manfaatnya tadi sudah diceritakan oleh Pak Ernest untuk jantung, untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk apa lagi Pak? Untuk kulit kita. Untuk kulit. Lalu kita selain ada 3 paten, SOP 100 Plus sendiri ada 7 clinical study. Nah, clinical study ini untuk pertumbuhan rambut, kita banyak sekali cerita orang yang sudah konsumsi, dia bilang rambutnya sekarang sudah tidak rontok seperti dulu. Biasanya kalau lihat di ranjang, wah banyak rambut rontok, ini mulai tumbuh. Bahkan kita lihat ada bapak-bapak yang rambutnya sudah mulai tipis nih, tiba-tiba dia lihat, wah ini rambut saya kok ada mulai tumbuh lagi nih gitu. Dan mulai tadinya sudah putih, dia mulai hitam lagi nih. Nah, itu suatu yang kita banyak dengar nih, testimoni seperti ini. Menghitamkan rambut juga kah? Iya, tapi perlahan ya. Jadi ini pasti dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah mulai berubah nih warna rambutnya gitu ya. Iya, karena kita memang kalau kita ada dokter yang bertanggung jawab di perusahaan kita, dan dokter ini dia bilang katanya memang kita ditakdirkan untuk mati. Jadi sel itu memang di dalam tubuh setiap hari sekitar 3 miliar sel mati di dalam tubuh kita. Nah, kita butuh satu nutrisi yang waktu kita konsumsi ini membangkitkan kembali stem cell di dalam tubuh kita sehingga terjadi regenerasi. Sel-sel yang mati tersebut akan terregenerasi dan tumbuh kembali gitu. Oke. Nah, tadi saya potong. 7 clinical study itu yang pertama rambut, kemudian apa lagi Pak Ernest? Rambut, sendi, ada hormon balance untuk wanita. Banyak kita dengar orang bilang, wah istri saya tadinya suka marah-marah pasca menopause, nggak sabaran, suka hormonnya nggak balance, nggak seimbang. Sekarang dia bisa jadi lebih tenang, dia bisa merasa lebih nggak cepat marah gitu. Ada lagi clinical study untuk sendinya tadinya ya kita banyak sekali orang yang pakai produk ini urat kejepit, nggak bisa jalan, kakinya sakit, tiba-tiba setelah konsumsi beberapa minggu mereka merasa wah saya sudah bisa lari sekarang gitu. Saya ada ibu-ibu satu bilang wah saya sudah bisa hiking sekarang ini, bahkan suami saya tertinggal di belakang gitu. Ya banyak sekali sih ini testimoni ya. Nah kalau mendengar seperti itu ya, untuk rambut yang rontok, untuk sendi, untuk hormon, imbalance hormon gitu, itu kayaknya
penggunaannya apakah untuk konsumsi orang-orang di atas usia tertentu ataukah untuk semua usia? Sebenarnya untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, tapi tentunya rata-rata sel di dalam tubuh kita tuh mulai berhenti berproduksi umur 25 tahun. Nah, jadi kebanyakan orang yang membutuhkan itu biasanya umur 32, 33 ke atas. Karena itu yang mereka sudah mulai merasakan problem-problem. Gitu. Kenapa 30-an? Seharusnya normalnya sih di atas umur 40 ya. Tapi akhir-akhir ini penyakit degeneratif di Indonesia mulai banyak nih, lebih mundur, dini, lebih dini. Kalau waktu saya muda dulu jarang terdengar orang sakit jantung umur 35. Sekarang saya punya teman umur 40 itu sudah terkena stroke, ada terus penyakit-penyakit yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu kita juga banyak terjadi di usia dini. Nah, itulah karena kenapa? Karena makin kesini, makin itu penggunaan pestisida makin kuat, kimia-kimia berbahaya, itu makin banyak, kita makin terekspos dengan elemen-elemen seperti ini, sehingga sel-sel di tubuh kita tuh makin lama makin kena, gitu, makin mati, makin cepat. Gitu. Oke, ini tadi Pak Ernest bilang dulu waktu saya muda, buat saya Pak Ernest masih muda, kayaknya mengkonsumsi salmon ovari peptide juga ini ya. Ya, setiap hari nggak pernah bolos. Mungkin dari kesaksian Pak Ernest sendiri nih, dulu sebelum mengkonsumsi itu dan sekarang sesudah mengkonsumsi itu, apa perbedaannya nih Pak? Cerita saya yang paling itu adalah saya dulu pernah angkat barang terus terkena urat kejepit ya, terjepit. Nah, saya langsung nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, berdiri susah gitu, sakit sekali. Saya datang ke seorang dokter, dokternya bilang, oh ini harus langsung operasi. Nah, cuman kan saya takut. Wah, kalau salah potong gimana? Karena urat di belakang itu gimana? Akhirnya takutnya malah nggak bisa jalan. Gitu kan. Nah, untungnya waktu itu saya konsumsi ini salmon ovari peptide. Nah, pelan-pelan minggu pertama itu mulai berasa, minggu kedua. Nah, sampai sekarang saya udah bisa lari, udah bisa lifting lagi, heavy lifting lagi udah bisa, saya udah bisa workout, nggak pernah problem itu kembali lagi. Gitu. Itu testimoninya Pak Ernest. Dari urat kejepit yang seharusnya dioperasi tetapi kemudian menggunakan salmon ovari peptide dan akhirnya lihatlah sekarang hasilnya ya. Saya udah bisa ke Medan, Bandung, Semarang, Surabaya. Kalau dulu mesti hati-hati gitu. Takut. Bentuknya seperti apa sih Pak salmon ovari peptide atau SOP 100 plus ini? Ya, salmon ovari peptide atau SOP 100 ini bentuknya tenang aja, rasa amisnya nggak akan terasa karena orang Jepang ini memang sangat hebat dalam masking semuanya ini, dia bisa bikin supaya bau amis semua itu tidak ada lagi di produk, tapi semuanya alami, jangan khawatir. Kita itu rasanya itu seperti serbuk, kita tinggal taruh di mulut atau kalau mau dicampur di air sedikit juga boleh. Rasanya itu seperti rasa yogurt dan jeruk. Seperti yogurt dan jeruk. Mirip-mirip seperti itu rasanya. Sangat enak sekali rasanya. Jadi itu berbentuk serbuk, bisa langsung di bawah lidah. Di bawah lidah, atau dicampur air sedikit kalau susah untuk ditaruh di bawah lidah. Karena kadang-kadang ada orang agak sulit menerima di bawah lidah, ya campur air sedikit nggak apa-apa. Dan itu dikonsumsinya sehari berapa kali Pak? Paling baik tergantung kondisi. Kalau dia sehat biasanya kita rekomen sehari 2 kali. Tapi kalau dia ada problem dan butuh regenerasi, itu kita saranin untuk 3-4 bungkus satu hari. 3 atau 4 bungkus satu hari, tergantung setiap orang kebutuhannya beda-beda gitu, dan pemulihannya juga setiap orang pasti beda-beda. Nah itu kita tahu ini harus mengkonsumsi berapa per hari, itu gimana caranya? Itu biasanya kita ada acara, nanti ada dokter di situ. Ya kita nanti bisa langsung konsultasi sama dokternya. Tapi kita mau sampaikan bahwa ini bukan obat. Ini adalah health food. Health food yang natural. Ingat kalau obat itu adalah kimia juga gitu ya. Waktu kita minum, ada orang, wow minum obat ini itu
ujung-ujung nggak sembuh juga, malah ginjalnya yang rusak gitu kan. Karena obat sendiri kalau mau secara memang obat itu kan poison kan. Betul, betul. Sebenarnya adalah poison kan. Ada kimianya ya. Kalau ini adalah produk yang natural, dia bisa membantu. Jadi jangan sampai salah, ini bukan obat, ini health food. Itu dia. Saya diperbaiki dalam hal ini. Saya pikir apakah ini obat? Ternyata bukan nih Sobat Maestro. Ternyata health food dan bukan obat. Betul. Tapi ini natural dan hanya membantu begitu. Betul, ya. Membantu dalamnya tubuh kita sendiri untuk memperbaiki sel-selnya itu sendiri. Nah, jadi dia membuat jadi bukan dia memperbaiki langsung, tapi stem cell di dalam kita yang dibangkitkan kembali untuk memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Dari situ ya penyembuhan otomatis terjadi dengan sendirinya, bukan menyembuhkan penyakit. Tapi dari dalam itunya sendiri. Ya, jujur karena di Indonesia sendiri banyak orang salah kaprah. Dia bilang saya minum produk stem cell. Itu sudah salah. Karena tidak ada produk stem cell diminum. Kalau yang namanya stem cell, yang stem cell sebenarnya itu memang ada di dalam tubuh kita. Tapi ada lagi stem cell bantuan gitu ya, berupa biasanya injeksi, di mana biasanya orang melakukannya di Swiss tempat, atau di Indonesia sekarang saya dengar ada pusat pengembangan stem cell. Pusat pengembangan stem cell ini dia biasanya diambil dari plasenta bayi, atau dari sumsum tulang belakang, atau dari lemak. Lalu setelah diambil, mereka harus di culture dulu. Jadi di laboratorium untuk dinaikkan tingkat stem cell, lalu diinjeksi ke dalam kita. Nah, inilah stem cell yang benar-benar disebut stem cell terapi. Jadi kadang-kadang orang Indonesia suka salah kaprah atau dipermainkan juga dalam bahasa marketing, sehingga mereka salah mengerti, saya barusan minum kapsul stem cell. Itu tidak ada. Betul. Karena stem cell itu sendiri harus dalam keadaan dingin. Dia harus dipelihara suhunya. Waktu dimasukkan ke tubuh kita harus dimasukkan oleh ahli. Nah, produk ini juga saya tidak, karena Jepang sudah bilang jangan sampai memarketingkan dengan salah. Kita salah kasih informasi yang diberikan harus benar. Nah, yang benar adalah ini adalah terapi untuk mengembangkan atau membangkitkan stem cell yang dorman di dalam tubuh kita. Dalam tubuh gitu. kita. Ya, jadi plasenta ya. Kalau itu memang plasenta itu untuk biasanya membantu meregenerasi sel. Hanya kembali lagi, plasenta itu tidak diizinkan untuk dikonsumsi di Indonesia secara legal. Nah, jadi kalau ada perusahaan apa yang membawa produk plasenta masuk ke Indonesia, itu mesti tanya dulu ini BPOM-nya bagaimana, karena jelas ada perkanya. Kalau tidak salah itu tahun 2004 ada perka yang mengatakan bahwa tidak boleh ada produk dari plasenta mamalia gitu ya. Pak, ini apakah ada efek sampingnya? Efek sampingnya nggak ada karena ini natural. Nah, saya juga mau jelasin untuk produk import masuk ke Indonesia secara resmi itu secara mutu pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena ada beberapa step yang diperlukan waktu kita impor masuk ke Indonesia. Kita mesti keluarkan satu izin dari BPOM, yaitu surat keterangan impor. Nah, di mana di surat keterangan impor ini kami harus melampirkan hasil lab test dari pabrik di Jepang, juga laboratorium di Indonesia yang terakreditasi, dan juga kalau sebuah produk dari Jepang itu harus mengeluarkan namanya sertifikat radiasi nuklir, bebas radiasi nuklir. Nah, karena kita semua tahu di Jepang pernah terjadi nuklir reaktor yang meltdown gitu ya. Sehingga terjadi pencemaran. Betul. Nah, kan kita juga takut dong. Wah, produk Jepang, ikannya dari Jepang segala macam. Takut tercemar. Nah, tapi jangan khawatir karena mereka sendiri juga sudah clean up. Mereka juga sudah berbenah di sana sehingga pencemarannya tidak mengganggu. Tapi yang lebih penting apa? Kita ada data. Mereka wajib mengeluarkan setiap produk yang keluar dari pabrik AFC itu akan mengeluarkan sertifikat bebas radiasi nuklir. Nah, sertifikat ini bukan cuma dari pabrik AFC-nya, cuma ada third party yang menyelidiki setiap batch produk ini ada nggak nih partikel-partikel kecil sedikit, ada nggak gitu. Nah, dengan sertifikat ini kami wajib lampirkan, baru kami boleh dikasih izin keluar untuk produk ini boleh didistribusikan di Indonesia. Nah, jadi jangan khawatir, produk ini
bebas radiasi nomor 1, yang kedua bebas logam berat, bebas dari hormon, bebas dari pencemaran, dan semua dokumennya tersedia. Juga di Jepang sendiri pabrik ini memiliki sertifikat GMP. GMP ini sangat penting. GMP ini kayak standar, dia satu standar bahwa pabrik ini mengikuti peraturan kebersihan dari suatu negara. Biasanya GMP ini standarnya internasional. Nah, Jepang ini kebetulan GMP-nya dibawahi oleh negara. Jadi kan Jepang ini terkenal sama disiplin orangnya, nggak neko-neko gitu. Ya, jadi tidak ada permainan-permainan kotor. Nah, kita waktu itu sempat lihat pabriknya, benar-benar sangat bersih. Pabriknya sudah didirikan tahun 2011. Tapi kita lihat tuh seperti masih baru gitu. Tidak ada debu sedikit pun. Bahkan kalau kita lihat jendelanya itu nggak ada sudut. Kalau ini kan kita lihat kadang-kadang jendela ada sudut. Betul. Nah, ini jendela dibikin tidak ada sudut sama sekali. Kenapa? Supaya debu tidak bisa jatuh dan berlabuh di sana. Luar biasa. Luar biasa itu. Untuk masuk ke dalam pabriknya pun orangnya harus berganti pakaian dan harus cuci tangan aja ada 2 menit, dia ada jamnya. Jadi steril banget. Ada pertama cuci tangan selama 2 menit. Setelah itu ada alat-alat lagi untuk pembersih ini, pembersih itu, sampai 3 step baru dia boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, itu luar biasa. Dia memiliki sertifikat GMP dan AFC ini perusahaan pertama di Jepang, pharmaceutical pertama di Jepang yang mendapatkan sertifikat GMP. Nah, jadi itu suatu penghargaan ya. Yang kedua, dan kepercayaan. Betul, kepercayaan. Yang kedua, mereka juga punya sertifikat JAS. JAS itu organik. Nah, pabriknya memiliki sertifikat organik juga. Gitu. Jadi jangan khawatir, produk ini aman, natural. Kita bilang ini bukan obat, produk ini tidak menyembuhkan. Nah, itu kita juga mesti bilang, tapi meregenerasi. Ya. Meregenerasi sel di dalam tubuh betul. kita. Oke, tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Tadi masih ada yang tersisa, Pak. Yang mengkonsumsi itu kan kebanyakan usia 30-an karena sudah sel-selnya sudah mulai rusak. Betul. Apakah untuk anak-anak kecil yang mungkin juga kena penyakit-penyakit tertentu, apakah bisa dipergunakan? Oh, bisa. Anak kecil pun bisa. Bisa. Ya. Jadi untuk semua usia. Untuk semua usia. Cuman kalau masih sehat ya, kalau kita bilang di bawah 8 tahun, kalau dia sehat belum perlu, karena dia stem cell-nya masih sangat banyak di dalam tubuhnya. Untuk apa juga gitu kan. Betul. Ya. Dan kalau sudah seperti Pak Ernest tadi yang pernah mengalami urat kejepit dan kemudian sembuh, masih maintenance dengan SOP ini? Betul. Salah satu testimoni lagi ini dari om saya, dan saya kan nggak mungkin berbohong karena ini benar-benar om saya. Om saya itu dia kena diabetes. Dia kena diabetes dan harus dilakukan amputasi karena lukanya tidak pernah bisa kering. Iya, kalau diabetes ya. Betul. Basah terus. Iya, basah terus. Jadi mulai dipotong dari kelingking, mulai jari-jari kakinya dipotong, akhirnya sampai ke atas lutut. Nah, dan itu terus harus dipotong terus ya, karena membusuk. Betul. Nah, waktu itu kita produk ini memang baru datang setahun, umurnya baru setahun di Indonesia. Nah, waktu kita kenalkan ini sama om saya, sekarang kakinya tuh sudah kering lukanya. Nah, sudah tidak ada pembusukan lagi dan sudah tidak perlu dipotong lagi karena biasanya setiap 6 bulan tuh harus diamputasi. Ya, dia bilang, aduh sayang ya, seandainya produk ini datang lebih cepat ya. Datang lebih awal, dia tidak perlu kehilangan itu. Iya, betul. Nah, itu kita dari Jepang bilang kita nggak bisa bilang ini menyembuhkan ya. Cuman kita banyak sekali testimoni diabetes, itu testimoninya banyak sekali, orang yang tertolong. Ada yang stroke, penyakit degeneratif yang dokter sendiri sudah angkat tangan, itu banyak sekali. Dan ini kami nggak bisa bilang ini menyembuhkan karena ini bukan obat. Tapi kami melihat luar biasa ya, orang ini sangat terbantu gitu. Di Bandung sendiri kita sering mengadakan, kita ada satu komunitas nih, komunitas pemakai SOP, dan kita selalu share tentang testimoni gitu ya, di mana kita saling dikuatkan. Ada lagi testimoni, banyak juga testimoni orang yang sudah gagal ginjal stadium 5. Dia bilang dia sudah nggak bisa pipis, dia sudah nggak bisa jalan, mukanya bengkak, cuci darah seminggu 2 kali. Nah, waktu kita kenalkan SOP, dan ini orangnya benar testimoni, ada testimoninya, dia bilang, wah seperti ada mukjizat gitu. Sudah bisa pipis, dia bisa jalan, mukanya udah nggak bengkak, cuci darahnya frekuensinya jadi nggak sebulan sekali gitu. Jadi berkurang ya. Dia bisa makan, yang tadinya udah nggak bisa makan. Katanya hidup saya benar-benar turn around gitu katanya. Tadinya
orang udah bilang ya sudah siap mati. Bahkan kakaknya sendiri bilang ya udah sebentar lagi ini tunggu waktu aja. Sudah tunggu waktu. Tapi ternyata sampai sekarang dia terus sharing nih. Wah, sharing karena kenapa? Saya sharing produk ini bukan saya mau jualan, dia bilang. Tapi saya mau memberikan testimoni, memberitahu di luar sana bahwa ada hope. Nah, ada harapan ada harapan nih. Nah, di kami sebenarnya tujuan utamanya itu aja sih. Yang paling tujuan utama kami adalah memberikan second chance buat orang yang sudah hopeless di Indonesia ya. Kami sebagai distributor kami merasa sangat beruntung AFC ini mau bekerja sama dan memperkenalkan produk yang luar biasa ini ke Indonesia gitu ya. Kita pernah kunjungin pabriknya di Jepang. Kita lihat benar-benar kualitasnya sangat luar biasa. Mereka menjaga kualitas. Bahkan di setiap sudut mereka tempel zero defect. Dia bilang katanya gini, setiap pabrik di dunia tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Pasti kesalahan produk ada. Cacat produk, bentuknya gepeng atau apa. Cuman pride of Japanese, dia bilang, tidak pernah membiarkan produk itu masuk diterima di tangan konsumen. Mereka pasti akan buang. Nah, saya dulu pernah lihat pabrik-pabrik ada yang wah sayang nih kalau manajer pabrik udah biarin masukin aja atau gimana. Kalau di Jepang tidak mungkin itu terjadi. Mereka benar-benar jaga kualitas. Kesempurnaannya luar biasa ya. Jadi dan mereka benar-benar jaga brand ini gitu. Dan kita tuh sangat beruntung AFC hadir di Indonesia gitu ya. Harapan kami sebagai distributor Indonesia, produk ini bisa beri second chance again untuk banyak orang. Orang-orang bisa yang tadinya udah gak ada harapan. Ya, kalau dokter sudah bilang mereka angkat tangan, coba nih cari tahu tentang kami gitu ya. Siapa tahu ada sesuatu terjadi gitu ya. Sayang kalau kita tutup hati kita gitu. Saya mau tutup dengan satu quote kalau boleh. Ini dari pemilik Virgin Airlines. Dia selalu bilang gini, kalau ada orang menawarkan satu kesempatan yang baik, jangan bilang no dulu, bilang yes dulu, baru kita cari tahu kemudian gimana cara melakukannya gitu ya. Kadang-kadang kita suka menutup hati, kita dengar, nggak mungkin deh ini produk masa begini sih, produk dewa banget, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kita juga pertama, gimana, kok bisa sampai begini ya dari komunitas. Nah, sayang kalau kita udah menutup hati dan kita bilang enggak, padahal ada mungkin ini bisa mengubah hidup gitu ya. Nah, gitu, itu aja dari saya. Oke, dan siapa tahu nih Sobat Maestro ada second chance, ada hope yang tersembunyi di balik Salmon Ovari Peptide begitu ya. SOP 100 plus begitu. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut. Nah, ini SOP yang aku maksud, guys. Selamat pagi, guys. Ini minum sop Subarasi. Ini aku tiap pagi minum ini. Ini sangat luar biasa. Kegunaannya buat tubuh kita. Jadi minum SOP dulu setiap pagi. Ini bagus banget buat menjaga daya tahan tubuh selama aku liburan di Bali.